Halo sahabat Rubus, saya sekarang ada di Kota Bogor, kota hujan di Jawa Barat. Saya sedang ada di Taman Sringanis, kebun percontohan tanaman obat. Di sini kita bisa melihat atau berkenalan dengan berbagai jenis tanaman obat yang bisa kita konsumsi untuk menjaga kebugaran tubuh. Sahabat Rubus, sekarang ini kan belakangan ya viral mengenai penyakit hepatitis. Kayaknya serem banget kalau kita baca berita di media sosial maupun di portal-portal berita mainstream. Tapi sahabat Rubus nggak perlu khawatir, hepatitis itu bisa kita tangkal atau bisa kita tangani dengan menjaga kebugaran tubuh. Salah satunya dengan konsumsi tanaman obat tradisional, ada temulawak, meniran, dan mengkudu. Tapi untuk lebih jelasnya kita ketemu dengan Bapak Jayadi. Beliau merupakan pengelola kebun percontohan tanaman obat Sringanis ini. Yuk ikuti saya. Halo Pak Jayadi, Halo, apa kabar? Baik. Sahabat Rubus, ini adalah Pak Jayadi. Beliau merupakan pengelola Taman Sringanis ini. Bapak, Taman Sringanis ini udah berapa lama sih berdirinya? Ya, Taman Sringanis itu dimulainya dari tahun 1998. Waktu itu pemiliknya adalah Ibu Endah dengan Pak Putu. Waktu itu dia hanya mengkoleksi beberapa tanaman obat dari seluruh pelosok Nusantara. Setelah dikoleksi sudah beberapa banyak, kalau nggak salah itu ada 400-an jenis percontohan ya tanaman obat. Lalu ada suatu kebutuhan dari masyarakat untuk mengakses informasi tentang tanaman obat. Nah, di Taman Sringanis ini kita juga bisa melihat berbagai macam tanaman obat seperti yang tadi Pak Jayadi katakan, dan salah satunya adalah temulawak. Sahabat Rubus, tadi kan saya mengatakan kalau hepatitis sekarang tuh sedang booming ya, padahal itu sebenarnya penyakit lama. Tapi jangan khawatir karena kita bisa menangkalnya atau mengatasinya dengan temulawak salah satunya. Pak, boleh tahu nggak tanaman temulawak tuh yang seperti apa sih? Saya sendiri nih masih agak-agak rancu nih antara temulawak dengan kunyit, kan sama-sama kuning ya Pak Jayadi ya. Nah, ada nggak sih Pak tanaman temulawak di sini biar sahabat Rubus juga kenal lebih dalam mengenai temulawak? Nah, ini Mbak, ini salah satunya adalah temulawak. Nah, kalau di Sunda, dari Pasundan, itu namanya koneng gede. Berarti ini kita bisa manfaatkan rimpangnya ya Pak ya untuk rimpangnya. Ya. Oke. Kalau untuk temulawaknya ciri tanamannya seperti apa sih Pak? Seperti daunnya memang panjang-panjang ya Pak ya? Daunnya seperti ini. Terus yang kita ambil umbinya. Yang kita ambil umbinya. Dan ini umbinya juga ada yang besar seperti telur, tapi telur bebek juga besar, telur besar. Ini salah satu rimpangnya seperti ini. Nah, itu tadi tentang temulawaknya ya Pak ya. Kita bisa manfaatkan rimpangnya untuk mengatasi hepatitis. Selain temulawak ada apa lagi nih Pak? Meniran ya kalau tidak salah. Ya, Tanamannya seperti apa sih meniran itu? Meniran, tanaman meniran. Ini kalau bahasa Belanda nir itu adalah ginjal nir. Jadi ini baik sekali untuk memperbaiki fungsi ginjal meniran. Nah, tapi beberapa kandungan atau secara empiris itu ini bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, jadi meniran ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi pasien hepatitis ya Pak? Ya. Nah, ini yang dimanfaatkan apanya? Nah, itu herba. Herba artinya daun, batang, dan akar. Oke, berarti semuanya bisa kita manfaatkan. Kalau tadi temulawak itu berguna sebagai hepatoprotektor atau pelindung hati, ini menirannya lebih ke meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kedua ini merupakan herbal primer ya Pak ya kalau salah? Kalau pada kasus hepatitis atau sakit, kalau zaman dulu biasanya sakit kuning ya, sakit kuning atau lever itu yang utama adalah temulawak sebagai hepatoprotektor. Dia meningkatkan fungsi organ hati, dan ini
untuk memperbaiki organ ginjal dan bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke, berarti sudah dua ya, kita sudah kenalan dengan dua tanaman obat tradisional yang bisa kita gunakan untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar atau bisa kembali pulih dari hepatitis. Ada lagi ya Pak ya tanaman lain yang bisa kita gunakan? Ini dia pegagan yang dimaksud. Jadi sahabat Trubus, pegagan ini adalah teman bagi temulawak dan juga meniran. Pegagan ini berguna bagi kita pasien hepatitis atau kita yang sehat pun bisa nih mengonsumsi pegagan. Sebenarnya pegagan ini fungsinya buat tubuh tuh apa sih Pak? Cara kerjanya gimana kalau boleh tahu? Ya, pegagan atau antanan itu biasanya untuk meregenerasi sel. Ya, terutama pada sel otak dan ginjal. Lalu juga dia mempunyai sifat menenangkan. Jadi kalau digunakan untuk pada kasus-kasus infeksi ini sangat baik. Selain meregenerasi sel yang sudah dirusak oleh sel-sel virus misalnya, dan juga bisa membuat tenang si pasien. Tapi Pak, kayaknya tanaman pegagan seperti ini tuh ada banyak jenis. Kalau yang dipakai untuk obat tradisional tuh yang pegagan ini ya Pak ya? Pegagan ini yang untuk obat banyak kan. Karena sebetulnya ada beberapa pegagan yang ada pegagan Varites Malaysia itu besar-besar biasanya ya. Itu untuk tanaman hias. Ada juga pegagan air. Itu seperti persis sama pegagan ini, cuma hanya bedanya adalah kalau ini ada ruas-ruas serat gini, sedangkan ini licin. Nah, kenapa ini kurang baik untuk obat, dijadikan obat? Karena apa? Karena nih pegagan air banyak mengandung puring. Nah, puring itu kita tahu bahwa itu bisa meningkatkan asam urat. Jadi kalau untuk pegagan air ini dia lebih halus teksturnya nih sahabat Trubus. Sedangkan kalau pegagan untuk obat tradisional dia permukaan daunnya lebih kasar, urat daunnya lebih terlihat nih kalau pegagan untuk obat tradisional. Sedangkan kalau untuk pegagan air ini dia kalau dipegang lebih halus. Jadi harap hati-hati ya, jangan sampai salah pilih pegagannya. Ini mengkudu, sahabat Trubus udah pernah lihat mengkudu belum? Buahnya seperti ini nih, bulat-bulat, kemudian warnanya putih dan ada kayak semacam mata gitu di permukaan buahnya. Pak, mengkudu ini rasanya seperti apa sih Pak kalau kita konsumsi? Mengkudu rasanya agak apa ya, sepet ya. Nah, ini bisa juga ya kita gunakan untuk mengatasi hepatitis ya Pak ya? Ya bisa. Jadi mengkudu itu sebetulnya melancarkan proses metabolisme, karena biasanya orang yang terpajan atau terinfeksi banyakkan metabolismenya meningkat. Nah itu kalau nggak lancar, sendat-sendat jadi penyembuhannya menjadi terhambat juga. Jadi membantu penyembuhan. Ya. Berarti kalau tadi meniran dan temulawak itu herbal primernya, pegagan dan mengkudu ini masuk ke dalam herbal membantu penyembuhannya. Herbal sekunder ya Pak ya? Sekunder dalam kasus hepatitis. Ini dia ramuannya sahabat Trubus. Di sini sudah ada mengkudu dan juga ada temulawak. Temulawaknya sebesar telur bebek nih sahabat Trubus. Ini kalau tidak salah sekitaran 200 gram. Nah ini juga ada mengkudu. Jadi mengkudu dan temulawak ini kita rajang dulu, kemudian kita keringkan. Sama juga pegagannya juga kita keringkan. Begitu pula dengan menirannya. Jadinya seperti ini. Ini ada temulawak kering, ada mengkudu kering, ada pegagan kering, dan ini ada meniran kering. Kalau sudah jadi kering seperti ini, selanjutnya kita cara meramunya seperti apa nih Pak Jayadi? Ya, baik. Jadi meramunya sangat mudah, pemanfaatannya sangat mudah. Jadi bahan-bahan ini sebetulnya kita ambil ekstraknya gitu. Pengekstrakannya melalui rebus. Jadi istilahnya kalau Jawa dulu namanya jamu godok ya. Nah kalau sudah kita setting atau susun seperti ini yang temulawak tadinya 1 genggam telur, ini mengkudu, pegagan dan meniran. Nah caranya adalah mudah supaya ramuan ini higienis.
semua dicampur, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ditiriskan. Setelah itu kita ambil panci, sebaiknya panci stainless atau email untuk pengamanan. Setelah itu kita rebus air sebanyak 4 gelas untuk ramuan ini semua. Lalu setelah itu kita ambil pegagan, itu 1 genggam, pegagan kering ya, 1 genggam, meniran 1 genggam, temulawak sekian butir, yang tadinya itu satu sebesar telur ini, lalu mengkudu kering itu kira-kira segini, yang awalnya 1 buah mengkudu gitu kan. Nah, itu masukkan, rebus sehingga mendidih. Nah, setelah mendidih kita tunggu 3-5 menit. Kenapa dididihkan sampai 5 menit? Supaya menghilangkan bakteri-bakteri E. coli sepertinya yang membuat kita sakit perut atau diare. Nah, setelah 5 menit kita kecilkan apinya. Nah, karena bahan-bahan ramuan ini akan keluar efek farmakologinya pada api kecil atau 60 derajat. Nah, setelah itu akan menyusut dari 4 gelas menjadi 2 gelas. Nah, itu yang kita manfaatkan. 1 gelas misalnya kita minum pagi, yang 1 gelas lagi disimpan di tempat kering. Setelah itu sore kita minum lagi dengan menghangatkan saja. Nah, lalu besok pagi itu harus diganti ramuan yang baru, dan seterusnya seperti itu, Mbak. Nah, mudah sekali kan sahabat rebus, jadi tinggal kita keringkan saja temulawak, mengkudu, pegagan, dan juga meniran. Kemudian kita rebus dan bisa langsung kita konsumsi. Sahabat rebus bisa mencoba sendiri di rumah cara yang disebutkan oleh Pak Jayadi tadi, sehingga tubuh kita sehat dan terhindar dari hepatitis atau bisa mengobati hepatitis. Terima kasih banyak Pak Jayadi atas Boleh saya tambahkan? Boleh, boleh. Jadi sebaiknya ditambahkan gula aren atau gula merah, karena gula aren atau gula merah itu juga sebagai tonik dia. Jadi penguat ya, itu bisa memberikan tambahan energi. Nah, Oke, gitu. ya, terima kasih banyak. Jadi jangan lupa tambahkan juga dengan gula aren, karena itu bisa kita manfaatkan untuk menambah energi. Jadi tadi udah terlanjur pamit, aku pamit lagi ya Pak Jayadi ya. Terima kasih banyak Pak Jayadi atas waktunya. Sahabat Rebus silahkan mencoba di rumah. Terima kasih. Mari.